Matahari pagi menyinari atap gereja Santo Mikael yang berdiri megah di tengah kota kecil bernama Teluk Ratu. Suara lonceng bergema merdu di antara pepohonan dan rumah-rumah warga. Hari itu adalah hari Minggu, hari di mana umat Kristen di desa itu berkumpul untuk beribadah dan mengucap syukur. Pendeta Lukas, seorang pria sepuh yang bijak dan ramah, bersiap memberikan khotbah pengharapan tentang kasih Tuhan. Di dalam gereja, suasana hangat terasa begitu kental. Ibu-ibu tersenyum sambil menggandeng anak-anak mereka menuju bangku-bangku panjang dari kayu jati. Anak-anak kecil mengenakan pakaian putih, bersiap menyanyi di depan jemaat. Salah satu dari mereka, Gracia, gadis 10 tahun yang dikenal paling ceria, berdiri di depan altar sambil memegang mikrofon kecil. Puji Tuhan, hari ini kita diberi damai, kata pendeta Lukas sambil memandang ke arah jemaat. Semua mengangguk dengan senyum, merasa diberkati dan aman dalam rumah ibadah mereka. Tak seorang pun menyangka, bahaya sedang berjalan mendekat, menyamar sebagai orang biasa. Di luar gereja, seorang pria bertopi hitam berjalan dengan langkah tenang namun mata yang penuh bara. Namanya Arman. Ia bukan warga desa itu, tapi ia telah lama mengamati gereja tersebut, memendam amarah tanpa alasan jelas, hanya karena fanatisme yang membutakan hati. Di dalam ranselnya, tersembunyi bom rakitan yang telah ia siapkan selama berminggu-minggu. Arman berdiri sejenak di halaman gereja, memandangi salib yang tegak berdiri di atas pintu utama. Hatinya berdebar keras, bukan karena takut tertangkap, tetapi karena suara kecil yang entah dari mana mulai menggema dalam pikirannya, seolah memperingatkan, jangan kau sentuh rumahku. Tapi dendam dalam hatinya lebih kuat dari suara nurani. Ia melangkah masuk ke dalam gereja, menyatu dengan kerumunan. Tak seorang pun curiga. Ia duduk di bangku belakang, sesekali melirik jam di tangannya. Gracia mulai menyanyikan lagu pujian dengan suara bening, Yesus, kau kekuatan hidupku. Semua mata tertuju ke depan, kecuali satu, mata Arman, yang justru tak tahan melihat terang itu. Waktu berjalan, dan jemaat tak menyadari bahwa kedamaian yang mereka rasakan adalah menit-menit terakhir sebelum tragedi. Arman menggenggam pemicu kecil di sakunya, matanya mulai berkaca. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, ia menunduk dan berdoa, bukan kepada Tuhan, tapi kepada kebenciannya sendiri. Di saat yang sama, dari altar, pendeta Lukas menatap jemaatnya satu persatu, lalu memandang langit-langit gereja sambil berkata, semoga Tuhan menjaga tempat ini, dan hati kita tetap suci dari kebencian. Tak ada yang tahu, ucapan itu akan menjadi pengantar ke dalam ujian iman terbesar dalam sejarah gereja itu. Arman duduk diam di bangku paling belakang. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Ia merasa menjadi alat bagi kebenaran, versi kelompok yang menanamkan kebencian dalam dirinya sejak muda. Baginya, gereja hanyalah simbol dari musuh, dan bom yang ia bawa adalah bentuk perlawanan terhadap keyakinan yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Beberapa jemaat tersenyum ramah padanya, tanpa tahu siapa sebenarnya pria asing itu. Seorang anak kecil bahkan sempat menyapa, Om sendirian. Duduk sini dekat saya, iya. Tapi Arman hanya mengangguk kaku. Tatapannya kosong, jiwanya telah lama mati oleh doktrin kebencian. Di sakunya, pemicu bom kecil tergenggam erat. Ia hanya perlu menekan tombol itu, dan dalam hitungan detik, semuanya akan berakhir. Namun setiap kali ia hendak melakukannya, suara Gracia dari depan membuyarkan niatnya. Lagu pujian yang sederhana tapi tulus itu, mengiris hati kecilnya yang masih tersisa. Kasih Tuhan, kekal dan besar, tak berkesudahan. Suara Gracia menggema, polos dan penuh harapan. Mata Arman mulai memerah. Ia menunduk, berusaha mematikan semua rasa, membuang keraguan yang mulai muncul. Ia memejamkan mata, mengingat wajah gurunya yang dulu berkata, kalau ragu, ingat tujuanmu, musnahkan rumah mereka. Sementara itu, di luar gereja, seekor burung gereja terbang rendah dan mendarat di dahan pohon depan. Suasana sangat damai, bahkan langit tampak lebih biru dari biasanya. Tapi damai itu rapuh, seperti kaca tipis di bawah langkah kaki penuh kebencian. Dan Arman kini sudah mengambil keputusan. Ia berdiri perlahan, jemaat di sekitarnya mengira ia hendak keluar ke toilet. Ia berjalan melewati deretan bangku kayu, langkahnya pelan namun pasti. Di tangannya, tas besar tergantung berat, isi bom yang sudah aktif menghitung waktu dalam keheningan. Pendeta Lukas baru saja membuka Alkitab ketika melihat pria itu berjalan ke arah tengah gereja.
Ada sesuatu dalam sorot mata Arman yang membuatnya terdiam sesaat. Namun sebelum ia bisa bersuara, Gracia berteriak, "Om, jangan!" Teriakan yang muncul entah karena rasa takut atau firasat polos seorang anak kecil. Dan dalam sekejap, dunia mereka berubah. Suara ledakan mengguncang seluruh desa. Dinding gereja berguncang, kaca-kaca pecah, dan tubuh-tubuh terlempar ke udara. Asap dan api memenuhi ruangan yang sebelumnya dipenuhi pujian. Arman berdiri di tengah kobaran itu, tanpa sempat menyadari. Ia baru saja memulai kisah yang akan menghancurkan hidupnya sendiri. Ledakan itu mengguncang bumi seperti dentuman petir yang meledak di dalam dada. Suara bom memecah kesunyian ibadah dan menggantinya dengan kekacauan. Api menyambar dari tengah gereja, dinding-dinding pecah seperti kertas, dan langit-langit runtuh menimpa jemaat yang tak sempat melarikan diri. Gracia terlempar ke lantai, tubuh kecilnya terguling di antara puing-puing. Darah menetes dari dahinya, tapi ia masih hidup. Ia menangis memanggil ibunya, suaranya nyaris tenggelam di antara jeritan dan rintihan luka-luka. Beberapa orang mencoba berdiri, terlatih, namun roboh lagi. Kepulan asap menghitamkan udara, bangku-bangku terbakar. Pendeta Lukas terluka di bagian bahu, namun ia tetap mencoba menyeret tubuh-tubuh yang tergeletak. "Tolong, yang masih sadar, keluar pelan-pelan, ke arah pintu belakang," katanya dengan napas tersengal. Sementara itu, api mulai merambat ke sisi altar dan membakar mimbar kayu yang biasa ia gunakan untuk memberitakan kasih. Di antara asap tebal, terdengar tangisan seorang ibu yang mendekap tubuh anaknya yang tak bergerak. "Bangun, nak, bangun, tolong jangan tinggalin mama." Suara itu menggema di seluruh ruang hancur, menggantikan lagu pujian yang tadi mengisi ruangan. Gereja, tempat suci penuh kasih, kini berubah menjadi lautan duka dan trauma. Petugas medis dan warga sekitar mulai berdatangan setelah mendengar ledakan dari kejauhan. Beberapa berteriak histeris melihat keadaan gereja. Polisi segera memasang garis pembatas, sementara mobil pemadam kebakaran mencoba menjinakkan api yang membara. Di antara keramaian itu, jasad beberapa jemaat ditemukan dalam posisi masih berdoa. Sementara Arman sendiri, pelaku pengeboman, tidak ditemukan di lokasi. Hanya sisa-sisa tas dan serpihan logam pemicu yang membuktikan bahwa ledakan itu bukan dari kecelakaan, tapi tindakan terencana. Warga mulai bertanya, siapa tega melakukan ini? Siapa yang bisa hidup dengan darah orang-orang yang beribadah di tangannya? Media mulai meliput tragedi itu. Teror bom di gereja Santo Mikael, puluhan korban jiwa, banyak anak-anak terluka. Tayangan itu mengguncang hati seluruh negeri. Namun di antara semua kemarahan dan kesedihan, jemaat yang selamat berkumpul di pelataran, duduk bersama sambil berdoa dalam tangis. "Ya Tuhan, kami tak tahu mengapa, tapi kami percaya Engkau melihat semua ini." Di tengah reruntuhan, suara Gracia yang masih lemah berbisik kepada ibunya yang kini memeluknya, "Bu, kenapa mereka jahat sama Tuhan?" Sang ibu tak menjawab, ia hanya menangis. Karena hari itu, di rumah Tuhan, manusia telah memperlihatkan kebenciannya. Tapi langit pun diam-diam mulai mencatat, dan Tuhan tidak pernah tidur. Jauh dari desa Teluk Ratu, Arman duduk sendiri di kamar kontrakan kecilnya di pinggiran kota. Ia menyalakan televisi, dan tayangan berita utama menampilkan wajah gereja yang hancur, mayat-mayat berselimut kain putih, dan tangisan anak-anak yang selamat. Tapi tak seperti yang ia bayangkan, hatinya tidak tenang, justru gelisah, seperti ada ribuan jarum menusuk dadanya. Ia mengalihkan pandangan, mencoba meyakinkan diri. Mereka musuh, mereka pantas, gumamnya pelan. Namun bayangan wajah Gracia yang menangis di lantai, lalu jeritan seorang ibu yang memeluk anaknya, terus mengganggu pikirannya. Suara-suara itu tidak pergi meski ia mencoba menutup telinga dengan bantal. Arman mengambil HP-nya, membuka grup rahasia berisi rekan-rekan ekstremis yang dulu menyemangatinya. Tapi di sana tak ada ucapan selamat atau dukungan, justru mereka mulai saling menyalahkan dan menjauh. Arman sadar, ia ditinggal sendiri. Ia hanyalah pion. Sekarang, semua menyelamatkan diri. Ia mengurung diri berhari-hari. Makanan menipis. Tidur tak tenang. Setiap malam ia bermimpi berada di dalam gereja, melihat semua korban memandangnya dengan mata kosong. Dalam mimpinya, Gracia selalu berkata, "Om, kenapa benci sama Tuhan?" Arman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dadanya sesak, napasnya tak beraturan. Tubuhnya mulai melemah. Ia mencoba ke dokter, tapi hasil tes menunjukkan ia terkena penyakit yang belum ia ketahui,
komplikasi paru-paru parah dan kerusakan saraf ringan. Dokter hanya berkata, seperti tubuhmu dihukum dari dalam. Tapi Arman tak berani bertanya lebih lanjut. Ia tahu ini bukan kebetulan. Sementara itu, polisi mulai menyisir jejak pelaku berdasarkan bukti dari TKP. Potongan serpihan tas, sisa ponsel terbakar, dan data dari kamera CCTV luar gereja mulai mengerucut pada satu nama, Arman bin Rahmat. Ia kini menjadi buronan nasional. Wajahnya terpampang di TV, dan nomor hotline polisi disebarkan kemana-mana. Arman menutup semua jendela dan mematikan lampu. Ia hidup dalam kegelapan dan ketakutan. Setiap suara di luar membuatnya melompat. Ia melihat bayangan di cermin yang tampak tua dan rusak, padahal baru 2 minggu sejak kejadian. Apakah ini hukuman Tuhan? Bisiknya di malam hari, sambil menatap langit-langit kamar yang sepi. Namun sesepi-sepinya malam itu, ia tahu, ada sesuatu yang mengikutinya. Bukan polisi, bukan orang-orang, tapi suara, bisikan, dan mimpi-mimpi yang tak pernah pergi. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, Arman mulai sadar, ia tidak sedang diburu oleh manusia, tapi oleh tangan Tuhan sendiri. Pagi itu, sisa-sisa asap masih membumbung dari puing-puing gereja Santo Mikael. Atap yang dulu melindungi ratusan jiwa kini hanya tinggal rangka hangus. Salib di atas altar jatuh miring, sebagian patah, namun masih berdiri di antara debu dan abu. Jemaat yang selamat kembali datang, bukan untuk menuntut balas, tapi untuk berdoa. Pendeta Lukas berdiri di tengah reruntuhan, mengenakan jubah putih yang masih bernoda darah dari hari ledakan. Wajahnya terlihat lelah, bahunya diperban, tapi sorot matanya tetap tenang. Ia mengangkat tangan, dan semua jemaat yang selamat ikut bergandengan tangan. Mereka tak menangis kali ini, hanya menunduk dalam diam yang penuh makna. Ya Tuhan, kata pendeta Lukas pelan, kami tidak mengerti mengapa Engkau izinkan ini terjadi. Tapi kami tahu, Engkau melihat, Engkau adil, dan Engkau takkan membiarkan darah anak-anak-Mu tertumpah sia-sia. Suaranya gemetar, namun penuh pengharapan. Jemaat menyambutnya dengan ucapan, Amin, yang lirih namun dalam. Di antara mereka, Gracia berdiri dengan kepala diperban. Ia tak banyak bicara sejak hari itu, tapi matanya menatap lurus ke salib yang miring. Di tangannya, ia menggenggam selembar kertas nyanyian pujian yang sobek terbakar. Ia tidak bisa bernyanyi, tapi ia tahu, Tuhan masih hidup di hatinya. Salah satu warga berkata, Pendeta, apakah kita harus membalas ini? Tapi Lukas hanya menggeleng, balas dendam bukan milik kita. Kita maafkan, tapi biarlah Tuhan yang membalas. Kata-kata itu terngiang ke seluruh jemaat. Mereka mengangguk, setuju, meski hati mereka masih berduka. Saat itulah, seorang ibu korban datang membawa bingkai foto anaknya yang tewas. Ia meletakkannya di altar yang tersisa, lalu berlutut. Ia berdoa, bukan agar pelaku dihukum manusia, tetapi agar Tuhan sendiri yang menyatakan keadilannya. Doa yang diucapkan dengan air mata dan iman. Beberapa anak-anak mulai menyalakan lilin kecil di tengah reruntuhan. Cahaya mereka kecil, tapi cukup untuk menerangi simbol harapan yang belum padam. Di hadapan dunia yang penuh kebencian, mereka menunjukkan bahwa kasih masih bisa hidup, bahkan setelah kehancuran. Namun dari jauh, seseorang memperhatikan momen itu dengan binar mata kosong, Arman. Ia menyaksikan lewat siaran TV yang menayangkan liputan khusus tentang kebangkitan jemaat pasca teror. Dan saat ia melihat Gracia berdiri dengan luka namun tetap tegar, hatinya mendadak seperti diremas. Untuk pertama kalinya, ia menunduk bukan karena malu, tapi takut. Hari-hari Arman menjadi semakin suram. Ia tak lagi keluar rumah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Sejak melihat tayangan doa di gereja yang ia hancurkan, batinnya terguncang. Ia ingin melupakan, tapi setiap malam, suara anak-anak bernyanyi pujian selalu terdengar dalam tidurnya, diiringi jerit tangis dan kobaran api. Ia mulai mengalami kejadian aneh. Lampu kamarnya sering padam sendiri, meski tak ada korsleting. Benda-benda kecil bergeser tanpa ia sentuh. Bahkan suatu malam, ia terbangun dan menemukan seluruh kaca jendela retak, padahal ia tinggal sendiri dan tak ada gempa. Ia merasa, sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasinya. Lebih dari itu, tubuh Arman perlahan rusak. Kulitnya memucat, muncul bercak-bercak hitam aneh yang tak bisa dijelaskan dokter. Makanan terasa pahit, suara orang di sekitarnya seperti bergema jauh. Ia tak tahu ini penyakit,
kutukan, atau asap. Tapi satu hal pasti, ini bukan sakit biasa. Ia tahu, ini balasan. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki berat di lorong kontrakannya, padahal semua tetangga sudah pindah. Dan suara paling mengerikan adalah bisikan anak kecil, "Kenapa, Om, kenapa?" Bisikan itu datang dari kamar mandi, dari bawah kasur, bahkan dari dalam pikirannya sendiri. Ia tak bisa lari, karena musuhnya bukan manusia, tapi dosa. Sementara itu, di desa Teluk Ratu, polisi dan aparat intelijen makin mendekati identitas Arman. Sidik jari yang ditemukan di potongan HP cocok dengan data lama tentang pria yang pernah ditangkap karena perusakan rumah ibadah. Nama dan wajahnya resmi masuk daftar buronan utama. Namun pendeta Lukas tak bersorak atas perkembangan itu. Ia hanya berkata, jika Tuhan menghendaki, dia akan menyeret pelaku dari lubang tergelap sekalipun. Tapi yang paling penting, biarlah pelaku tahu bahwa azab Tuhan tak butuh surat penangkapan. Kata-kata itu mencerminkan keyakinan bahwa pembalasan ilahi tak bisa dihindari. Di kontrakan sempitnya, Arman mencoba berdoa untuk pertama kali dalam puluhan tahun. Tapi lidahnya keluh. Ia tak tahu kepada siapa harus berbicara. Ia duduk memeluk lutut, tubuhnya menggigil. Tangan Tuhan, yang tak terlihat, kini mulai merenggut semua yang ia miliki, kesehatan, akal, dan bahkan nyawa. Dan di balik malam sunyi itu, satu pesan terus terngiang. Dalam benaknya, seperti suara dari langit, "Kau rusak rumahku, maka hidupmu pun akan kuruntuhkan." Malam itu Arman kembali terlelap, bukan karena tenang, tapi karena tubuhnya terlalu lelah untuk melawan rasa sakit. Namun tidur bukan lagi tempatnya beristirahat, melainkan pintu menuju mimpi yang menyeretnya ke neraka batin. Ia berdiri di tengah gereja yang dulu ia ledakan, tapi tempat itu kini gelap gulita dan dipenuhi asap. Dari kejauhan, terdengar suara nyanyian pujian, tetapi terdengar seperti tangisan yang diiringi jeritan. Dinding gereja menyala merah seperti bara, dan dari celah-celahnya mengalir darah. Gracia muncul di depannya, berpakaian putih namun tubuhnya berlumuran luka. Ia menatap Arman dan berkata, "Om, kau tahu yang kau lakukan." Arman mundur ketakutan, tapi di baliknya, puluhan jemaat berdiri. Wajah mereka hangus terbakar, tapi mata mereka hidup dan penuh luka. "Kami hanya ingin beribadah," kata seorang ibu tua. "Kami tidak pernah menyakitimu, tapi kau datang, dan membakar rumah Tuhan kami." Suara mereka menggema seperti petir. Tiba-tiba, lantai gereja retak. Api keluar dari sela-sela ubin, membentuk lingkaran di sekitar Arman. Tubuhnya terbakar perlahan, tapi anehnya, ia tidak mati, ia hanya merasakan sakit yang tidak berkesudahan. Dari atas, terdengar suara keras seperti guntur, "Apa yang kau banggakan dari menghancurkan rumahku?" Arman berteriak, menangis, memohon, "Ampuni aku tak tahu, aku hanya..." Tapi suaranya tenggelam di antara raungan api. Gracia mendekat, menatapnya, dan berkata lirih, "Kau membakar rumah Tuhan, kini hidupmu dibakar olehnya." Air mata mengalir dari matanya yang rusak. Lalu tiba-tiba ia jatuh ke dalam lubang gelap yang tak berdasar. Suara-suara mengiringinya jatuh, dosa, kebencian, darah yang berseru dari tanah. Tubuhnya terus melayang di ruang tanpa cahaya, hingga akhirnya ia bangun dengan jeritan keras. Ia mendapati dirinya telah menggigit lidah sampai berdarah. Bantalnya basah oleh keringat. Tapi rasa panas di sekujur tubuhnya tidak hilang, seakan sisa dari mimpi tadi masih melekat. Ia duduk gemetar di lantai kamar, menatap cermin. Yang ia lihat bukan dirinya sendiri, melainkan bayangan yang terbakar perlahan. Malam itu, Arman tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah peringatan, atau mungkin, bagian dari hukuman. Dan lebih mengerikan lagi, ini baru permulaan. Pagi yang mendung membawa kabar besar. Setelah berminggu-minggu penyelidikan, pihak kepolisian akhirnya mengumumkan, pelaku pengeboman gereja Santo Mikael adalah Arman bin Rahmat, pria dengan riwayat ekstremisme yang sempat dipenjara namun dibebaskan karena kurang bukti. Kini tak ada lagi celah. Bukti digital, DNA, dan kesaksian mencocokkan semua jejak ke satu nama. Kabar ini mengejutkan warga Teluk Ratu, tapi lebih mengejutkan lagi ketika pendeta Lukas menggelar konferensi pers. Alih-alih menyampaikan kemarahan, ia berkata dengan tenang, "Kami sudah tahu. Dan kami sudah memaafkannya, tapi kami percaya Tuhan belum selesai menegur dia." Ucapan itu membuat banyak orang menangis, karena pengampunan seperti itu hanya mungkin lahir dari hati yang mengenal kasih sejati.
Sementara itu, Arman, yang tubuhnya makin lemah, mulai muntah darah. Ia tahu ia sedang sekarat. Rumah sakit menolak karena ia buronan. Ia tak punya keluarga, rekan-rekan lamanya menghilang. Ia sendirian, berjuang melawan tubuh yang membusuk perlahan. Bahkan kulit di tangannya mulai mengelupas. Arman melihat ke cermin dan berkata, "Aku ini, kutukan berjalan." Akhirnya polisi menemukannya di sebuah rumah kosong yang ia pakai sebagai tempat persembunyian. Ia tidak melawan. Ia bahkan berkata, "Tolong tangkap aku. Aku ingin mati di penjara." Wajahnya tampak seperti orang mati yang masih bernapas. Ia ditahan, diinterogasi, dan semua rekaman pengakuannya disimpan sebagai bukti sejarah kelam negeri itu. Di ruang tahanan, Arman sempat menulis surat dengan tangan gemetar. Surat itu ditujukan kepada Pendeta Lukas dan jemaat gereja. Ia menulis, "Saya tak layak diampuni, tapi saya tahu sekarang bahwa saya telah menghancurkan sesuatu yang suci. Saya bukan musuh Tuhan. Saya hanya orang yang telah dibutakan oleh kebencian. Maafkan saya." Surat itu dibacakan di tengah ibadah peringatan tragedi bom. Jemaat terdiam. Beberapa menangis, bukan karena kasihan, tapi karena melihat bagaimana Tuhan sendiri menundukkan hati yang paling keras. Pendeta Lukas berdiri dan berkata, "Lihatlah, keadilan Tuhan bekerja bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyadarkan." Ia digulingkan bukan oleh senjata, tapi oleh doa dan kasih. Arman kini dipindahkan ke ruang isolasi karena penyakitnya makin parah. Dokter berkata ia mungkin hanya punya beberapa minggu hidup. Tapi ironisnya, di hari-hari terakhir itu, ia meminta satu hal, sebuah Alkitab. Dan setiap hari, ia membacanya perlahan, meski tubuhnya semakin rusak, batinnya perlahan diterangi cahaya kecil yang dulu ia benci. Dan di saat dunia menganggapnya sebagai musuh, Tuhan tetap datang mengetuk pintu hatinya. Karena Tuhan yang adil, juga Tuhan yang memberi kesempatan terakhir, meski luka yang ditinggalkan tak akan pernah hilang dari bumi ini. Penjara bukan tempat yang asing bagi para pelaku kejahatan. Tapi bagi Arman, tembok-tembok dingin itu tidak pernah sepi. Malam-malamnya selalu penuh suara-suara yang hanya ia yang bisa dengar, jeritan anak-anak, bisikan di telinganya, dan nyanyian pujian yang berubah menjadi gema menyayat jiwa. Tubuhnya sudah tak bisa berdiri tegak. Kulitnya pucat kekuningan, dan luka-luka aneh bermunculan di punggung dan dadanya. Dokter mengatakan ginjalnya rusak, paru-parunya nyaris kolaps, dan sistem imunnya seperti dimakan dari dalam. Tapi tak ada penjelasan ilmiah yang mampu menjawab mengapa kerusakan itu datang begitu cepat dan tanpa sebab yang jelas. Setiap malam ia mencoba tidur, tapi rasa panas menghantui tubuhnya seperti kobaran api yang membakar dari dalam. Ia menangis dalam diam, kadang berbicara sendiri, kadang hanya memeluk Alkitab yang lusuh di bawah selimut. Ia tidak lagi berdoa untuk sembuh, hanya agar bisa mati dengan sedikit damai. Suatu malam, ia bermimpi didatangi Pendeta Lukas. Dalam mimpi itu, Lukas berkata, "Tuhan mengizinkan kau hidup, bukan untuk menyiksamu, tapi untuk memberimu kesempatan mengerti makna kasih dan kebenaran." Saat terbangun, Arman menangis sejadi-jadinya. Mimpi itu terasa lebih nyata daripada hidup yang ia jalani. Gracia, yang kini mulai pulih dan kembali sekolah, menulis surat kepada Arman. Surat itu singkat tapi menghujam hati. "Om Arman, aku tidak benci Om. Aku sudah maafin Om. Aku doain semoga Tuhan juga maafin Om. Tapi ingat ya, rumah Tuhan gak bisa dihancurkan sama bom. Tuhan tetap hidup." Surat itu dibacakan oleh sipir di depan Arman. Ia menangis terseduh-seduh, memeluk surat itu seperti harta terakhir yang ia punya. "Kenapa mereka bisa begitu tulus, sementara aku dulu tega membunuh mereka?" Gumamnya dengan suara patah. Waktu terus berjalan, dan Arman makin dekat pada akhir hidupnya. Tapi kini ia berubah. Ia tak lagi meracau, tak lagi melawan. Ia hanya diam, membaca satu ayat yang ia ulang terus. "Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Di dalam jeruji yang dingin dan sepi, Arman tak lagi memikirkan hukum manusia. Karena ia tahu, Tuhan telah mengadili lebih dulu. Dan penjaranya bukan hanya besi dan batu, tapi juga rasa bersalah yang tak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Hari itu, langit mendung seperti ikut berkabung. Di dalam ruang perawatan khusus penjara, tubuh Arman terbujur lemah. Ia tak bisa lagi duduk. Selang menempel di hidung dan tangannya, namun napasnya makin pendek. Petugas jaga mencatat bahwa hari itu, Arman tak lagi meminta makan atau air, hanya Alkitab yang ia peluk erat.
Ia telah membaca banyak ayat, tapi satu yang paling ia ulang berkali-kali. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Arman kini tak takut mati. Ia hanya takut jika meninggal tanpa pengampunan. Maka ia berbisik pelan, meski tak ada pendeta atau jemaat yang mendengar, "Tuhan, ampuni aku, walau aku tak layak." Di desa Teluk Ratu, gereja Santo Mikael sudah mulai dibangun kembali. Jemaat bergotong royong, dan anak-anak kembali menyanyi di pelataran. Pendeta Lukas menerima kabar bahwa Arman sedang kritis. Ia hanya menatap langit dan berkata, "Jika Tuhan mau memanggilnya, biarlah dia pergi dalam kesadaran bahwa Tuhan masih membuka pintu terakhir." Tak lama, berita datang, Arman bin Rahmat meninggal dunia di ruang tahanan, dalam keadaan tenang, sambil memeluk Alkitab dan surat dari Gracia. Tak ada keluarga yang datang mengurus jasadnya. Tapi pendeta Lukas meminta agar gereja ikut membantu pengurusan jenazahnya. Biarlah ia dikuburkan dengan damai. Ia manusia, dan Tuhan yang akan mengadili dia, katanya. Gracia ikut hadir saat pemakamannya. Ia meletakkan seikat bunga kecil di atas makam tanpa nama itu. "Tuhan sudah ajarkan aku mengampuni. Sekarang, aku titipkan dia kepada Tuhan," ucapnya pelan. Tak ada kemewahan, tak ada penghormatan. Hanya tanah, doa, dan langit yang menyaksikan bahwa bahkan pelaku kebencian bisa menerima pengampunan, jika ia sungguh bertobat. Beberapa orang mencibir keputusan gereja yang memakamkan pelaku pengeboman. Tapi Lukas berkata, keadilan Tuhan bukan untuk memuaskan dendam kita, tapi untuk menyatakan bahwa kasih-Nya bisa menembus lubang tergelap manusia. Kata-kata itu menjadi saksi bahwa kasih sejati memang tidak bisa dihancurkan, bahkan oleh bom. Kini, setiap minggu, suara lonceng gereja yang baru kembali menggema. Gracia dan anak-anak menyanyi dengan lebih kuat. Mereka tidak bernyanyi untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk membuktikan bahwa kasih lebih kuat dari kematian, dan pengampunan lebih dalam dari dendam.